10 hari berdoa, hari ketiga, tajuk, pagi dan petang, menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi, demikian juga pada waktu petang. 1 Tawarikh pasal 23 ayat 30, hidup dengan Allah. Pembacaan 1 Tawarikh pasal 23 mengungkapkan bahawa Allah memerintahkan orang Lewi, mereka yang memelihara Kaabah Yahudi kuno dan upacara-upacaranya, untuk berdiri di hadiratnya, mengangkat suara mereka dalam ucapan syukur dan pujian kepadanya setiap pagi dan setiap malam. Pelaksanaan ibadah ini berasal dari perintah lain yang Allah berikan kepada Musa ketika dia meminta orang Israel untuk membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Keluaran pasal 25 ayat 8. Lebih lanjut Allah memerintahkan, domba yang satu haruslah kau olah pada waktu pagi dan domba yang lain kau olah pada waktu senja. Keluaran pasal 29 ayat 39. Kehidupan orang Israel dimaksudkan untuk dijalani di antara dua dasar pengalaman spiritual sehari-hari. Umat Allah harus memulai dan mengakhiri setiap hari dengan Dia. Mereka tidak pernah menerima anugerah keselamatannya begitu saja. Mereka membutuhkan kuasa Allah untuk melindungi mereka dari ancaman luar saat mereka melintasi hutan belantara yang bermusuhan dalam perjalanan ke tanah perjanjian. Mereka perlu dijaga dari godaan dari dalam keinginan untuk mempraktikan nilai-nilai dan spiritual Mesir serta sikap-sikap Mesir yang dipelajari di perbudakan. Pengorbanan pagi dan petang adalah cara Allah menetapkan pola kebaktian bagi individu dan keluarga Israel untuk diikuti, cara menjaga mereka dalam hubungan yang benar dengannya. Inilah cara Ellen White menggambarkan pengalaman sehari-hari yang sakral, khusyuk ini, sementara imam-imam itu pada waktu pagi dan petang memasuki ruangan yang suci. Pada saat memperolehi kemenyan, korban-korban harian disiapkan untuk dipersembahkan di atas mezbah yang terdapat di halaman Kaabah. Ini merupakan satu waktu yang amat menarik kepada orang-orang yang sedang berbakti yang berhimpun di sekeliling Kaabah itu. Sebelum memasuki hadirat Allah melalui pekerjaan imam itu, mereka harus lebih dulu memeriksa hati mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakui dosa-dosa. Mereka bersatu dalam doa dalam hati, dengan wajah mereka tertuju kepada ruangan yang suci. Dengan demikian permohonan mereka naik bersama-sama dengan asap dupa itu, sementara iman mereka berpegang kepada jasa-jasa juru selamat yang dijanjikan itu yang dilambangkan oleh korban penebusan. Jam-jam yang ditetapkan untuk korban pagi dan petang harus dianggap suci, dan semuanya itu harus dijaga sebagai waktu yang telah ditetapkan bagi perbaktian di antara segenap bangsa Yahudi. Dan apabila pada masa mendatang bangsa Yahudi dicerai-beraikan sebagai orang-orang tawanan di negeri-negeri yang jauh, mereka tetap pada jam yang ditentukan itu memalingkan wajah mereka ke arah Yerusalem dan menghadapkan permohonan mereka kepada Allah orang Israel. Dalam adat kebiasaan ini orang Kristen mempunyai satu contoh untuk kebaktian pagi dan petang. Sementara Allah menghukumkan upacara kebaktian yang sekedar rupa saja, tanpa roh kebaktian, Ia memandang dengan penuh kesukaan terhadap mereka yang mengasihi Dia, yang setiap pagi dan petang mencari keampunan dosa-dosa yang diperbuatnya, dan menghadapkan permohonan mereka untuk memperoleh berkat-berkat yang diperlukan. Para Nabi dan Bapa Volume 1 halaman 369, jika kehidupan perbaktian anda telah kehilangan iramanya, mintalah kepada Tuhan sekarang untuk memperbarui komitmen anda pada hari ini untuk ibadah pagi dan sore. Mari berbicara dengan Tuhan kita.